Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Insight Consulting Indonesia. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering menjadi pertanyaan di lapangan, yaitu tentang JDAKB, cara distribusi alat kesehatan yang baik. Banyak yang bertanya, kenapa prosesnya lama, kenapa biayanya sangat mahal, dan yang paling sering ditanya adalah, kenapa JDAKB itu wajib? Dan yang paling penting adalah apa yang terjadi di lapangan saat menerapkan JDAKB. Dan jika Anda ingin mengetahui keseluruhan rangkaian jawabannya, pastikan tonton video ini sampai habis. Singkatnya, JDAKB merupakan salah satu persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah untuk distributor alat kesehatan di Indonesia untuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan tetap aman, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 4 tahun 2014. Dan penerapannya ini nanti diawasi oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Nah, pertanyaannya, kenapa harus ada JDAKB? Jawabannya sebenarnya simpel sih. Jadi, kenapa harus ada JDAKB? Karena alat kesehatan itu bukan barang biasa. Bayangkan kalau misalnya alat kesehatan itu tidak disimpan dengan baik, tidak steril, dan didistribusikan dengan cara yang salah, tentu resikonya akan fatal. Baik, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Kenapa JDAKB itu memakan waktu yang cukup lama dibanding dengan pengurusan perizinan yang lainnya. Jadi kalau boleh dijawab dengan cara yang sederhana, kenapa JDAKB lama? Karena dokumen yang harus disiapkan untuk proses pendaftaran atau perizinan JDAKB itu dokumennya sangat banyak. Dan dokumen-dokumen yang disiapkan ini merupakan salah satu bukti dalam beroperasinya suatu perusahaan, meliputi bukti SOP, bukti traceability suatu barang, suatu alat kesehatan itu, kemudian ada pencatatan suhu gudang, ada juga kompetensi dari SDM-nya itu sendiri. Nah, setelah perusahaan Anda menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta, ada yang namanya upload dokumen. Dan setelah upload dokumen, kita harus menunggu evaluasi dokumen. Jadi, dari Kementerian Kesehatan itu nanti akan mengevaluasi dokumen-dokumennya apakah sudah cukup, atau mungkin diminta lagi additional data. Nah, kurang lebih ya waktunya ya dari upload dokumen, evaluasi, additional data itu bisa 40 hari kerja plus nanti mungkin additional data bisa 20 hari kerja. Itu yang terjadi di lapangan ya. Jadi dari tahap itu aja sudah 60 hari kerja. Sedangkan kalau boleh dibilang 60 hari kerja itu nggak 2 bulan ya, tapi bisa 2-3 bulan. Kemudian apabila diminta additional dokumen, itu berarti nanti ada evaluasi dokumen lagi kan, itu butuh 40 hari kerja lagi. Nah, kenapa evaluasi data 40 hari, additional data 20 hari, kemudian kalau diminta additional data ada evaluasi lagi 40 hari, kenapa bisa selama itu? Tentu jawabannya karena bukan perusahaan Anda saja yang membutuhkan JDAKB. Ada banyak sekali perusahaan distributor alat kesehatan yang juga membutuhkan sertifikasi JDAKB seperti perusahaan Anda. Jadi yang dievaluasi tidak hanya perusahaan Anda, tapi ada banyak sekali perusahaan. Dan kemudian jangan lupa, ada lagi nanti audit. Dan audit dari Kementerian Kesehatan ini tidak bisa instan, karena lagi-lagi banyak antrian, banyak perusahaan yang ingin diaudit juga. Jadi kita harus menunggu jadwal dari Kementerian Kesehatan, dari Kemenkes itu sendiri. Dan itu bisa 2 atau 3 bulan antriannya. Selain perusahaan yang mengajukan JDAKB ini juga banyak, auditornya sendiri juga terbatas. Kalau Anda ingin prosesnya itu bisa lebih cepat lagi, lebih baik menggunakan jasa konsultan seperti kami karena itu akan mempercepat waktu dalam penyiapan dokumen, meminimalisir tidak adanya additional data dan evaluasi ulang. Jadi kita pastikan dari awal bahwa dokumen-dokumen yang diminta oleh Kementerian Kesehatan itu sudah komplit di awal. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa JDAKB itu mahal? Jadi sebenarnya biaya yang dikeluarkan pada saat JDAKB itu bukan hanya kesiapan dokumen, tapi yang sebagian besar itu adalah investasi di fasilitas dan peralatan seperti kelayakan gudangnya, kemudian alur penerimaan barang dan lain sebagainya, standar suhu, kelembapan suhu, dan ada banyak sekali detail-detail yang sebenarnya itu biaya di awal, tapi masa pakainya itu bisa sampai tahunan. Jadi kenapa mahal ya? Karena investasi di awal itu besar. Dan kemudian biaya yang berikutnya adalah pembuatan dokumen. Jadi ada dokumen-dokumen yang harus dibuat oleh perusahaan untuk memenuhi standar Kementerian Kesehatan yang sesuai untuk sertifikasi JDAKB. Kemudian belum lagi pelatihan karyawan. Untuk pelatihan karyawan itu sendiri, semua pegawai atau semua SDM itu harus terlibat dalam pelatihan ini dan harus sangat memahami dan mematuhi standar-standar yang ditetapkan
untuk mendapatkan sertifikasi JDAKB. Dan tentunya ada biaya audit dan biaya sertifikasi. Jadi proses audit yang dilakukan oleh Kemenkes atau Kementerian Kesehatan itu juga membutuhkan biaya, misalnya biaya kunjungan atau, nah ini jangan sampai ya, ada kunjungan ulang atau audit ulang, itu maka akan membutuhkan biaya tambahan lagi. Jadi meskipun biaya yang dikeluarkan untuk JDAKB ini mahal, tapi ini merupakan investasi jangka panjang yang dapat dipakai untuk jangka waktu yang cukup lama, dan sebenarnya ini semua untuk memastikan bahwa alat kesehatan yang Anda jual itu didistribusikan dengan baik dan sesuai dengan regulasi. Yang sering sekali ditanya oleh distributor-distributor yang ada di Indonesia, apakah JDAKB itu wajib? Sebenarnya JDAKB ini bukan sesuatu yang bersifat pilihan, tetapi ini adalah sesuatu yang wajib atau mandatori. Kalau boleh kita baca bersama-sama, regulasi JDAKB itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 4 tahun 2014 seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, dan diperbaharui dengan Permenkes nomor 14 tahun 2021. Dan setiap perusahaan distribusi alat kesehatan itu wajib memenuhi standar ini untuk mendapatkan sertifikat yang membuktikan kepatuhan mereka terhadap regulasi. Dengan adanya regulasi ini, alat kesehatan yang beredar di Indonesia dapat memenuhi standar keamanan dan kualitas internasional. Dan apabila perusahaan Anda tidak memiliki JDAKB, perusahaan tidak bisa mendapatkan izin edar untuk alat kesehatan atau NIE, yang artinya Anda tidak bisa berjualan secara legal di Indonesia. Jadi jika perusahaan Anda ini ingin menjadi distributor yang legal dan terpercaya di Indonesia, jawaban satu-satunya adalah Anda harus memiliki sertifikat JDAKB. Nah, lalu pertanyaan yang sering muncul sebenarnya, apa saja yang terjadi di lapangan, kendala-kendala apa yang terjadi di lapangan, karena sepertinya banyak sekali distributor atau perusahaan itu yang belum memahami tentang JDAKB. Yang pertama tentu adalah kesulitan memahami regulasi, terutama untuk perusahaan baru. Biasanya perusahaan baru atau distributor yang baru itu belum memahami aturan-aturan teknis yang ditetapkan untuk mendapatkan sertifikasi JDAKB. Kemudian kurangnya tenaga ahli. Tidak semua perusahaan memiliki SDM yang mengetahui dan memahami standar dari JDAKB ini sendiri. Kemudian yang sering terjadi di lapangan juga adalah biasanya pada saat menghadapi audit ya. Selain waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan jadwal audit, kadang hasil audit itu juga tidak langsung lolos. Ada evaluasi lagi atau CAPA, mungkin kalau Anda tahu itu ada CAPA, dan itu butuh waktu lagi gitu. Kemudian kendala lagi yang sering terjadi di lapangan ya, yaitu biasanya persiapan fasilitas, di mana letak palet, kemudian apar, kemudian ada signage yang mungkin tidak banyak perusahaan itu tahu signage apa yang dibutuhkan dan posisinya di mana. Kemudian untuk rak-rak atau lemari, ada berapa lemari yang dibutuhkan. Kemudian alur penerimaan barang, itu fasilitas-fasilitas seperti ini yang jarang diketahui oleh perusahaan. Tetapi sekali lagi, kami tidak mau membuat Anda khawatir. Jadi kami hadir untuk menjadi solusi bagi permasalahan Anda untuk menyiapkan JDAKB, karena dengan adanya persiapan yang matang dan bimbingan dari pihak yang berpengalaman seperti kami, semua tantangan yang terjadi di lapangan yang sudah saya sebutkan di awal tadi dapat diatasi dengan baik. Oke, jadi kesimpulannya, kalau boleh saya ulang lagi dengan lebih cepat, JDAKB itu wajib bagi semua distributor alat kesehatan di Indonesia. Kemudian proses yang lama itu karena banyak tahapan dan juga banyak dokumen yang harus dipenuhi. Kemudian biaya yang mahal itu terjadi karena melibatkan investasi fasilitas, dokumen, pelatihan, dan juga pelatihan audit. Dan jika Anda sedang menyiapkan JDAKB namun masih bingung dengan proses ataupun tahapan dalam menyiapkan JDAKB, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan kami, Insaraf Consulting Indonesia. Dan sebelumnya terima kasih banyak karena sudah menonton video ini sampai akhir. Dan apabila Anda merasa bahwa informasi yang saya berikan sebelumnya adalah informasi yang berguna bagi perusahaan Anda dan juga mungkin Anda mengenal distributor atau perusahaan yang membutuhkan informasi seperti ini, jangan lupa klik tombol share agar informasi penting ini dapat sampai kepada yang membutuhkan. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi bisnis dan juga regulasi terbaru yang akan kami jelaskan melalui video seperti ini. Dan jika Anda memiliki pertanyaan lain seputar JDAKB atau mungkin juga pertanyaan lain yang mungkin dapat kami jawab, jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.